Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan olehnya ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Yang pertama saya mengucapkan kepada Akang dan Teteh asisten lab simulasi yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di depan ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada siang kali ini. Sebelumnya saya izin untuk membagikan kertas ini apabila ada teman-teman yang ingin mencatat hal-hal yang penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sholat sunnah duha ya. Sholat sunnah duha itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta nabinya. Karena hukum sholat sunnah duha itu sendiri hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan karena banyak sekali keistimewaan yang terdapat dari sholat duha itu sendiri. Lalu pengertian dari kata duha itu sendiri, duha itu berasal dari kata duha atau yang artinya awal pagi hari atau pagi hari gitu ya. Lalu istilahnya duha itu adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha atau pagi-pagi. Lalu di sini ada dalil sholat sunnah duha itu sendiri. Teman-teman boleh ya kita membaca surat duha ini bersama-sama, diawali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Dari tafsir Quran surat Ad-Duha ini mengandung pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan para hambanya kecuali Ia yang melaksanakan sholat duha. Lalu selanjutnya, kapan sih waktu sholat sunnah duha itu? Waktu sholat sunnah duha itu dari ketika matahari naik setinggi tombak, atau di Indonesia ini sekitar pukul 7 ya kurang lebih. Lalu berakhirnya sholat sunnah duha ini ketika matahari tergelincir atau dikatakan sebagai waktu sebelum zuhur. Atau 15 menit atau 10 menit sebelum sholat zuhur akan tiba. Lalu di sini ada dalil waktu terbaik dari sholat
sunnah duha itu. Kesimpulan dari dalil ini yaitu ada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia melihat seseorang yang sholat sunnah duha tetapi dilakukan pada waktu pagi hari atau ketika waktu mulai sholat duha itu masuk. Lalu Zaid bin Arqam bercerita kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya barusan melihat ada sekelompok orang yang sholat duha di waktu pagi hari. Mungkin mereka tidak tahu lebih utama waktu sholat duha itu dilakukan bukan pada waktu itu juga atau bukan pada waktu pagi hari gitu." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang awabin sholat duha yaitu ketika anak-anak unta bangun dari baringannya karena tersengat panasnya sinar matahari. Jadi kesimpulannya dari dalil ini, waktu utama untuk sholat duha itu yaitu di akhir waktu sholat duha itu sendiri, atau dikatakan dari 15 menit atau 10 menit sebelum sholat zuhur, seperti itu. Lalu sholat sunnah duha itu dilakukan di mana sih? Sholat sunnah duha itu seperti sholat wajib yang 5 waktu gitu ya, boleh dilaksanakan di rumah ataupun di masjid, tetapi lebih diutamakan sholat di masjid. Lalu siapa yang bisa syah melakukan sholat sunnah duha itu? Yang pertama, pastikan kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar yaitu ketika kita telah selesai haid, kita telah selesai nifas, dan juga ketika orang yang mempunyai hadas berjunub gitu. Dan cara melakukan menghilangkan hadas besar itu yaitu dengan bermandi wajib. Lalu ada orang yang mempunyai hadas kecil yaitu seperti BAB, kencing atau kentut. Itu cara menghilangkan hadasnya dengan wudhu atau kalau tidak ada air pakai tayamum. Lalu suci dari badan, pakaian, dan tempat. Setelah kita suci dari hadas besar dan hadas kecil, kita harus memastikan bahwa badan, tempat, dan pakaian kita itu bersih dari najis. Lalu selanjutnya menutup aurat ya. Seperti sholat-sholat yang lainnya, kita semua harus menutupi aurat. Lalu tahu masuknya waktu sholat duha itu sendiri. Seperti tadi yang dijelaskan, waktu masuknya itu dari jam kira-kira kurang lebih dari jam 7 sampai 15 menit atau 10 menit sebelum waktu duhur masuk. Lalu yang terakhir menghadap ke kiblat. Sebelum sholat duha itu juga kita harus memastikan bahwa kiblat kita itu sudah benar atau belum. Nah ini para hadirin, kita membahas kenapa sih kita harus melaksanakan sholat sunnah duha itu sendiri. Nah di sini aku mau sharing ke teman-teman tentang keutamaan dari sholat sunnah duha itu sendiri. Yang pertama, sholat sunnah duha itu bisa mengganti sedekah dari seluruh tubuh kita. Kenapa kita harus sedekah seluruh tubuh kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk setiap harinya bersedekah. Kita mempunyai 360 sendi di badan kita. Nah, setiap sendinya itu harus melakukan sedekah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama bisa dengan melakukan zikir seperti tahmid, tahlil, takbir, dan lainnya. Dan tapi yang sangat mudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya menganjurkan untuk mengganti sedekah tersebut yaitu dengan sholat duha. Lalu yang kedua, dosa-dosa yang sudah lampau akan dihapus doa. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.